Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Perdana Ibra dengan NIM C121D1230050. Saya dari Prodi Bisnis Digital Universitas Jambi. Di sini saya akan membawakan materi tentang perlindungan kebocoran data pribadi. Perlindungan kebocoran data pribadi adalah sebuah isu yang semakin sering terjadi dan berdampak besar di era digital saat ini. Melalui presentasi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih memahami bagaimana insiden kebocoran data pribadi bisa terjadi dan berdampak besar dan apa saja dampaknya. Sebelum kita bahas isu satu persatu, penting untuk memahami bahwa kebocoran data pribadi tidak hanya karena serangan dari luar, tapi juga bisa disebabkan oleh kelalaian sistem internal bahkan kelalaian manusia. Mari kita mulai dengan kasus pertama, yaitu KPU pada KPU tahun 2023. Kronologinya adalah pada bulan November 2023, seorang pengguna bernama Jimbo di forum Bridge Forums mengklaim bahwa memiliki 204 juta data pemilih dari KPU. Ia memberikan sampel berisi nik, alamat, dan tempat pemungutan suara. Kominfo segera menyelidiki dan KPU menyangkal kebocoran berasal dari sistemnya. Selanjutnya ada penyebabnya. Penyebabnya diduga berasal dari sistem internal yang lemah dan atau ada kebocoran dari pihak ketiga yang memiliki akses terhadap data pemilu. Selanjutnya ada dampak dari kebocoran data pribadi ini. Yang pertama ada ancaman manipulasi pemilu, penipuan online berbasis identitas, dan keraguan publik terhadap integritas pemilu. Selanjutnya kita akan bahas kasus kedua yang cukup besar di ranah e-commerce, yaitu kebocoran data Tokopedia tahun 2020. Kronologinya, pada Mei 2020, data sekitar 5 juta akun Tokopedia diumumkan bocor oleh peretas, lalu berkembang hingga 91 juta akun yang tersebar di dark web. Password dienskripsi, namun sebagian berhasil di-crack oleh pelaku. Sebenarnya ada penyebabnya. Penyebabnya yaitu celah keamanan di sistem back-end yang tidak terlindungi dengan baik, serta kurangnya deteksi dini atas serangan. Yang ketiga yaitu ada dampaknya, yaitu potensi peretasan akun lain karena pengguna menggunakan password sama, penyebaran spam, dan kegiatan reputasi perusahaan. Selanjutnya kita bahas materi yang ketiga, yaitu ada BPJS Kesehatan. Kasus BPJS Kesehatan yang terjadi pada tahun 2020. Kronologinya pada Mei 2021. Data 279 penduduk Indonesia termasuk yang sudah meninggal diduga dijual di Reddit Forums oleh hacker yang berinisial Coach atau alias Coach. Data tersebut mencakup nama, nik, alamat, bahkan data gaji dan kesehatan. Penyebabnya diduga adanya celah keamanan dari pihak ketiga yang bekerjasama dengan BPJS atau kelemahan enkripsi dan kontrol akses di sistem internal BPJS ini. Hanya ada dampaknya, yaitu risiko besar keamanan data masyarakat, penyalahgunaan untuk pinjaman online, ilegal dan ilegal hak privasi. Selanjutnya ada dari kebocoran data yang ada di Facebook tahun 2019. Kronologinya yaitu peretas menggunakan fitur pencarian berdasarkan nomor telepon sebelumnya yang tersedia di Facebook untuk mengeksplor data publik pada 2021.
53 juta data hasil scraping diunggah di gratis di forum hacker. Penyebabnya diduga fitur publik yang tidak dibatasi aksesnya memungkinkan scraping massal data pengguna dari API terbuka. Dampaknya, serangan phishing dan spam menggunakan nama, nomor HP, dan lokasi dari pengguna. Selanjutnya, yaitu ada pada kasus Equifax di Amerika Serikat pada tahun 2017. Kronologinya, pada Equifax mendeteksi adanya pelanggaran keamanan yang ternyata sudah berlangsung sejak Mei. Data pribadi dan keuangan 147 warga Amerika Serikat bocor. Serangan ini baru diumumkan ke publik pada September 2017. Penyebabnya yaitu adanya kegagalan perusahaan memperbarui software Apex Trust yang memiliki celah keamanan kritis. Kegagalan perusahaan memperbarui software Apex Trust yang memiliki oleh keamanan kritis. Hanya ada dampaknya pencurian identitas, pinjaman palsu atas nama korban, serta kerugian reputasi dan derita hukuman yang besar bagi perusahaan. Dari seluruh kasus yang telah saya paparkan, kita bisa menyimpulkan bahwa kebocoran data pribadi merupakan ancaman yang bisa menimpa siapa saja, baik individu maupun institusi besar. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran terhadap keamanan data, menerapkan teknologi yang memadai, dan menjaga etika dalam mengelola informasi digital. Baiklah, sekian dari pemaparan saya tentang perlindungan kebocoran data pribadi. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.